Selamat datang. Coba deh, bayangin kita sekarang ada di tahun 2026. Di satu sisi, layar ponsel Anda itu kan terus-terusan geter karena notifikasi flash sale, ajakan nonton live shopping. Iya, rame banget. Tapi di sisi lain, kalau Anda lihat keluar, toko-toko fisik di mall atau di pinggir jalan itu kelihatannya lesu, sepi. Anehnya, ini bukan karena orang lagi nggak punya uang loh. Bukan sama sekali. Tapi karena cara mereka mikir sebelum belanja itu udah berubah total. Pertanyaannya bukan lagi brand mana yang paling ngetren, tapi produk mana yang paling relevan dan beneran guna. Jadi apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Yang kita lihat sekarang ini sebenarnya puncak dari rasa capek kolektif. Orang-orang itu udah lelah loh dengan narasi, jadi sultan dadakan atau ikut-ikutan tren sesaat. Yang ujung-ujungnya boncos ya? Nah itu dia. Euforia sesaat itu udah nggak menarik lagi. Sekarang, setiap rupiah yang mau dikeluarin itu harus ada pertanggungjawabannya. Harus jelas gunanya apa. Kita masuk ke era di mana utility atau nilai guna itu jadi raja. Dan gengsi pelan-pelan turun tahta. Oke, ini menarik banget. Mari kita bedah pelan-pelan. Kalau kita mulai dari sisi psikologisnya, saya jadi ingat beberapa tahun lalu kan banyak banget tren musiman yang meledak. Terus hilang gitu aja. Iya, betul. Kayaknya banyak orang yang akhirnya sadar kalau cuma ikut-ikutan tanpa mikir itu cuma buang-buang uang. Konsumen jadi lebih skeptis, lebih hati-hati. Nah, untuk memandu pembahasan kita hari ini, gimana kalau kita pakai satu analogi utama? Demam emas. Itu analogi yang pas sekali untuk menggambarkan situasinya. Waktu era demam emas, semua orang kan sibuk gali emas. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, orang-orang yang paling konsisten untung besar itu justru bukan para penambang emasnya. Tapi para penjual skopnya? Tepat. Penjual skop, cangkul, celana jeans, mereka yang menyediakan alat pendukung. Nah, dalam konteks 2026, yang jadi emas ini adalah produk-produk yang udah jenuh, yang semua orang coba jual. Sedangkan skopnya adalah solusi-solusi yang membantu orang lain lebih efisien. Cara berpikir penjual skop inilah yang mau kita dalami. Dan cara berpikir itu jadi makin relevan karena kondisi makroekonomi. Inflasi untuk kebutuhan pokok, mulai dari makanan sampai listrik, itu kan terasa banget. Ditambah suku bunga yang tinggi, bikin orang mikir 2 kali sebelum berutang buat hal konsumtif. Jadi uang rasanya lebih berharga gitu ya? Betul, uang di dompet rasanya cepet banget habis, jadi setiap pengeluaran harus punya dampak nyata. Tapi ada satu ironi di sini. Tekanan ekonomi ini nggak diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan yang merata, terutama di kelas menengah. Maksudnya gimana tuh? Mereka punya uang tapi salah pakai. Tepat, mereka punya pendapatan, punya semangat buat coba-coba bisnis sampingan, tapi karena literasinya kurang, seringkali mereka terjebak ikut-ikutan tren yang dipompa influencer. Oh, beli barang viral buat dijual lagi gitu ya? Iya, padahal pasarnya udah penuh sesak. Ini yang disebut gejala jebakan pendapatan menengah. Kelihatannya sibuk, banyak gerak, tapi secara finansial nggak benar-benar naik kelas, cuma lari di tempat. Itu masuk akal banget. Karena kalau biaya hidup naik, gengsi kan nggak bisa dipakai buat bayar cicilan. Jadi orang terpaksa jadi lebih praktis. Ini pasti mengubah cara orang memandang status sosial. Sangat mengubah. Kita menyaksikan pergeseran besar dari conspicuous consumption, yaitu konsumsi untuk pamer. Jadi conscious consumption. Betul, konsumsi yang sadar dan terukur untuk efisiensi dan bertahan hidup. Status sosial itu bukan lagi soal mobil apa yang Anda pakai atau tas merek apa. Status sosial yang baru adalah seberapa tenang hidup Anda, seberapa efisien Anda mengatur waktu dan keuangan. Kita pindah total dari era FOMO, fear of missing out, ke era JOMO, joy of missing out. Ada kebahagiaan baru ya saat kita memutuskan untuk nggak ikut-ikutan? Justru itu, karena itu kita hari ini nggak akan bahas produk yang lagi viral, tapi kita akan fokus ke 3 pilar utama yang jadi fondasi pasar 2026. Solusi efisiensi, kesehatan, dan keberlanjutan. Kita mulai dari yang pertama dulu, pilar efisiensi. Di tahun 2026 ini, kata pintar itu udah beda artinya. Betul, konsumen sekarang mencari perangkat yang bisa berpikir sendiri untuk mengurangi beban pikiran mereka. Contoh paling konkretnya adalah perangkat berbasis Edge AI. Tuh, Edge AI. Ini perlu dijelasin dikit kali ya.
Jadi maksudnya kalau saya punya asisten pintar di rumah, rekaman suara saya itu nggak dikirim ke server perusahaan di luar negeri. Tepat sekali. Diolahnya langsung di speaker itu sendiri. Jadi lebih kecil kemungkinannya data saya bocor atau disalahgunakan. Nah itu nilai jual utamanya. Privasi, keamanan, dan kecepatan. Karena datanya nggak perlu jalan-jalan jauh lewat internet, responsnya jadi lebih cepat dan nggak boros kuota. Tujuannya simpel. Membantu hidup Anda lebih teratur tanpa Anda harus terus-terusan mantengin layar ponsel. Alatnya yang proaktif, bukan Anda. Dan ini pasti nyambung banget sama gaya kerja hybrid yang sekarang kayaknya udah jadi standar baru ya, bukan lagi pilihan. Nah, itu dia. Pola kerja hybrid ini menciptakan sebuah pasar skop yang sangat stabil. Dulu mungkin orang WFH pakai meja makan, tapi sekarang mereka sadar itu nggak sehat. Jadi produk seperti monitor portable yang berkualitas, mikrofon dengan AI peredam bising. Kursi ergonomis juga. Betul, kursi ergonomis yang punya sensor buat ngingetin postur, ini semua bukan lagi barang mewah. Ini jadi alat kerja esensial. Orang beli karena ada hitung-hitungan jelas. Kalau saya investasi di kursi ini, punggung saya nggak sakit. Saya bisa kerja lebih fokus. Saya akui deh, setelah beberapa tahun kerja dari rumah, punggung saya setuju banget soal ini. Dulu saya pikir kursi mahal itu buang-buang uang. Sekarang saya lihat itu sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Tapi efisiensi ini kan bukan cuma soal barang fisik ya. Oh tentu tidak. Kita kan setiap hari dibanjiri ribuan notifikasi, email, berita. Apa ada skop untuk mengatasi kekacauan digital ini? Pertanyaan bagus sekali. Ada. Fenomena baru yang muncul adalah berlangganan ketenangan. Orang sekarang nggak cuma langganan Netflix, tapi mereka rela bayar untuk layanan asisten digital pribadi. Bayangkan ada satu aplikasi yang tugasnya merapikan hidup digital Anda. Menyaring email yang penting gitu? Iya, menyaring email, merangkumkan berita yang perlu Anda tahu, bahkan proaktif memblokir hoax. Produk yang mereka jual sebenarnya bukan software, tapi kejelasan dan fokus. Di dunia yang super busy ini, itu komoditas yang harganya sangat mahal. Ngomong-ngomong soal digital, ada satu hal lagi yang krusial, keamanan. Dulu kan ini urusannya para geek teknologi, apa benar sekarang keluarga biasa sampai mikirin hal kayak enkripsi perangkat keras? Pengalaman buruk. Hampir semua orang sekarang kenal seseorang yang akunnya pernah diretas, WhatsApp-nya diambil alih, atau jadi korban pinjol ilegal karena datanya bocor. Ah, benar juga. Dulu itu dianggap nasib sial. Sekarang dianggap ancaman nyata. Kesadaran ini menciptakan pasar baru untuk produk keamanan yang praktis. Misalnya, dompet digital berbasis perangkat keras. Bentuknya kayak USB atau hard disk eksternal dengan enkripsi otomatis. Mereka beli bukan karena paham teknologinya, tapi karena mereka paham risikonya. Mereka membeli rasa aman. Dan pergeseran ke arah solusi praktis ini kayaknya nggak cuma di urusan kerja dan keamanan ya. Pasti merembet juga ke sektor lain. Betul sekali. Di dunia pendidikan, orang cari yang namanya pembelajaran mikro. Misalnya, simulasi bisnis pakai VR yang ringan atau aplikasi belajar bahasa yang bisa dipakai 15 menit sehari di kereta. Kuncinya, bisa langsung dipraktikkan. Untuk UMKM juga pasti ada. Jelas, penjual sekop yang sukses adalah mereka yang menjual efisiensi untuk UMKM lain. Contohnya, alat pengemas vakum otomatis skala kecil buat penjual makanan online, atau sistem kasir pintar, solusi yang spesifik, memecahkan masalah nyata sehari-hari. Jadi pada dasarnya orang membeli kembali waktu dan ketenangan mereka. Itu komoditas yang paling mahal dan kayaknya komoditas mahal yang baru bukan cuma waktu, tapi juga kesehatan ya. Betul. Saya lihat sekarang orang tidak lagi berpikir soal berobat kalau sakit, tapi lebih ke bagaimana caranya supaya tidak sakit sama sekali. Ini pergeseran besar. Ini pergeseran fundamental. Kita masuk ke era kesehatan preventif. Fenomena biohacking sekarang jadi lebih membumi. Orang mulai sadar apa yang mereka makan hari ini menentukan tingkat energi mereka besok. Jadi permintaan suplemen pendukung fungsi otak meningkat. Vitamin juga nggak asal beli lagi, tapi yang lebih personal. Dan alat pemantau biometrik harian, kayak cincin atau jam tangan pinter itu makin canggih ya. Makin canggih. Nggak cuma ngitung langkah, tapi juga kualitas tidur dan tingkat stres. Anda sebut soal stres, dan ini penting. Pasar kesehatan mental sepertinya bukan lagi topik tabu. Ini udah jadi pasar raksasa. Benar. Orang sudah tidak malu lagi mengakui mereka cemas atau butuh bantuan.
Ini membuka pintu untuk produk-produk yang dulu dianggap aneh. Lampu terapi cahaya, aplikasi konseling yang terhubung dengan data dari wearable device, sampai alat medis rumahan. Permintaannya meledak. Saya penasaran, gimana cara pasar mengemas ini semua ke dalam produk sehari-hari? Caranya adalah dengan mengintegrasikannya ke gaya hidup. Di sektor makanan dan minuman, kita lihat evolusi ke arah nutrisi fungsional. Produk nabati bukan lagi cuma buat vegetarian, tapi buat semua orang. Lalu ada minuman adaptogen. Nah, adaptogen ini sering disebut-sebut. Maksudnya apa sih sebenarnya? Bayangkan adaptogen itu seperti pelatih internal untuk tubuh kita. Itu adalah tanaman herbal seperti ginseng atau ashwagandha yang membantu tubuh kita lebih tahan banting dalam menghadapi stres. Bukan obat, tapi lebih ke suplemen penguat. Oh, oke. Selain itu, cemilan tinggi protein jadi pilihan utama. Dan kualitas tidur sekarang jadi komoditas super premium. Bener juga, tidur nyenyak semalam itu kayak investasi buat energi besok paginya. Kalau tidurnya kacau, seharian pasti nggak produktif. Tepat. Karena itu, orang rela investasi lebih untuk kasur yang bisa mengatur suhu otomatis atau bantal sensorik. Pola pikirnya sudah jelas, kesehatan itu investasi, bukan biaya. Anda investasi pada tidur yang baik malam ini agar bisa dapat return berupa produktivitas besok. Ngomongin soal investasi jangka panjang, ini nyambung banget ke pilar terakhir kita, keberlanjutan. Dulu kan ini seringkali soal idealisme, tapi sekarang kayaknya dorongan utamanya lebih karena Dompet ya? persis. Dorongannya sekarang sangat ekonomis. Contoh paling gampang, tagihan listrik makin mahal. Tiba-tiba permintaan untuk panel surya portable atau baterai rumah tangga ikut naik. Ini bukan lagi soal menyelamatkan bumi, tapi soal menyelamatkan anggaran bulanan. Logika praktisnya jalan ya? Betul. Di dunia fashion, baju dari bahan daur ulang atau upcycled fashion justru jadi simbol status baru. Kenapa? Karena ada cerita, ada keunikan, dan menunjukkan si pemakai adalah orang yang cerdas. Gaya hidup minim sampar juga jadi lebih populer karena ternyata lebih hemat, termasuk di otomotif. Pertumbuhan kendaraan listrik ini kan menciptakan ekosistem penjual skop yang baru. Betul. Yang untung bukan cuma pabrik mobilnya, tapi juga penyedia charger rumahan, pengembang software manajemen baterai. Di sisi lain, isu krisis pangan global juga bikin orang mulai mikir soal ketahanan pangan pribadi. Ini mendorong pasar urban farming, alat hidroponik otomatis untuk di balkon. Jadi ingin punya kontrol atas sumber makanan. Itu dia. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, bisnis yang nggak peduli dampak lingkungan dan nggak bisa menawarkan solusi hemat biaya buat konsumen, ya siap-siap saja ditinggal. Oke, jadi kalau petanya udah berubah total seperti ini, aturan mainnya buat kita baik sebagai konsumen maupun pelaku bisnis sekarang gimana? Cara orang menemukan dan memutuskan membeli produk itu berubah drastis. Konsumen di tahun 2026 jauh lebih percaya pada rekomendasi dari komunitas mikro mereka, grup hobi, forum online, teman dekat, dan ulasan jujur. Mereka udah kebal sama iklan besar-besaran. Oke, Tapi ada satu fenomena penyeimbang yang menarik. apa itu? Di tengah semua tekanan ekonomi ini, ada pasar yang tetap stabil, yaitu pasar untuk kegembiraan berbiaya rendah, atau low-cost joy. Ini adalah produk-produk kecil untuk perawatan diri. Masker wajah, kopi sachet yang enak, gitu-gitu ya? Iya, yang bisa memberikan kelegaan sesaat tanpa bikin kantong bolong. Ini juga bagian dari semangat JMO tadi. Orang lebih milih kebahagiaan kecil yang tenang daripada sensasi mahal yang bikin pusing. Ini artinya strategi para pedagang juga harus beradaptasi total. Harus. Strategi bisnis bergeser dari perang harga menjadi perang kepercayaan. Siapa yang paling murah nggak selalu menang. Pemenangnya adalah siapa yang paling transparan, paling jujur, dan bisa dipercaya. Kepercayaan jadi mata uang baru. Dan ini berlaku di investasi juga. Berlaku juga. Pasar modal mulai melirik sektor yang punya utilitas harian. Bahkan dunia kripto pun bergeser. Fokusnya bukan lagi ke koin spekulatif, tapi ke tokenisasi aset real. Oke, tokenisasi aset real itu kedengarannya rumit. Maksudnya gimana dalam bahasa sederhananya? Sederhananya, ini proses mengubah aset fisik, misalnya satu gedung apartemen atau sepetak kebun, menjadi token digital. Jadi, Anda bisa punya saham atau kepemilikan 0,01% dari sebuah properti tanpa harus membeli seluruhnya. Jauh lebih nyata dan punya nilai dasar yang jelas. Jadi, kalau disimpulkan, pesan utamanya adalah era jalan pintas dan ikut-ikutan buta itu sudah selesai. Sudah selesai.
Kekayaan dan kesuksesan sejati di era ini dibangun dari keputusan yang terukur, riset, dan literasi yang kuat. Langkah pertamanya bukan lagi bikin akun media sosial dan pasang iklan, tapi observasi lapangan yang cermat, lihat di sekitar Anda masalah apa yang orang hadapi, lalu lakukan tes pasar skala kecil. Sebagai penutup, mari kita rangkum. Tahun 2026 adalah tentang akhir dari euforia dan dimulainya era utilitas sejati. Era di mana fungsi benar-benar mengalahkan gengsi. 3 pilar utama yang akan selalu dicari orang adalah produk yang meningkatkan efisiensi, 2. Produk yang menjaga kesehatan secara preventif. dan produk yang memberi rasa aman, baik di dunia digital maupun dunia fisik. Dan jika kita menarik satu benang merah dari semua ini, intinya adalah pencarian akan kontrol dan rasa aman di tengah dunia yang semakin tidak pasti dan bising. Produk atau layanan yang akan menang adalah yang mampu memberikan kembali kendali itu kepada konsumen. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup untuk Anda renungkan. Mengingat pergeseran besar ke arah JOMO, Joy of Missing Out, dan betapa berharganya ketenangan sekarang, apa satu hal dalam hidup Anda yang akan Anda berhenti langganan, bukan secara finansial, tapi secara mental, untuk mendapatkan kembali efisiensi dan kedamaian di tahun 2026?